تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. Alhamdulillah, telah selesai pembacaan maulid dia ulama. Semoga dengan pembacaan maulid kita semua dapat mendapatkan rahmat dan nazar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa anwarihi fid dharaini amin ila an qala. Kita melanjutkan pengajian atau kajian kita dengan menggunakan kitab Nasaihud Diniyah yang kemarin kita sudah melihat secara garis besar ya, manfaat atau faedah yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Kemudian di sini beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan, wa kam allaqallahu al-azimu fi kitabihil azizi ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimah. Berapa banyak Allah itu mengaitkan, menyambungkan antara di dalam Al-Quran antara ketakwaan dengan kebaikan yang agung, yang sangat besar, dan kebahagiaan. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa di antaranya. Famin dzalika, di antaranya al-ma'iyatul ilahiyah al-hifdziyah al-lutfiyah. Jadi kebersamaan atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bertakwalah engkau kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau melanjutkan, wa min dzalika al-ilmu laduni. Ya, di antaranya yang berikut adalah ilmu laduni. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Namanya biasa kita tahu ilmu laduni. Kemudian beliau melanjutkan yang ketiga ada al-furqan indal istibahi wa wuqu'il iskal wal kafaratu lisayyi'at wal maghfirah lidzunub. Jadi faedah yang ketiga yang beliau sebutkan itu adalah al-furqan. Jadi diberikan pencerahan untuk mengetahui celah atau perpisahan yang membagi ketika kita bingung antara dua hal. Jadi dikasih tahu jalan keluarnya yang mana. Wa wuqu'il iskal, atau ketika kita sedang bermasalah, ada masalah. Wal kafarah lisayyi'at, dan dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Wal maghfirah lidzunub, dan dapat mengampuni dosa-dosa kita. Sudah berapa tadi? 4 in 1 ya. Dengan bertakwa saja. Kemudian Allah dalam firman-Nya Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai kalian orang-orang yang beriman, apabila in tattaqullaha, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, kalian akan diberikan furqan tadi itu. Jadi ketika kita bingung dengan sesuatu hal yang mirip, kita diberikan kemudahan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dengan cara bertakwa tadi. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu maha kaya, maha memberi karunia.
Wa min dzalika, di antaranya lagi keutamaan orang-orang yang bertakwa, an-najatu minan nari, ya, selamat dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah satu pun dari kalian kecuali akan masuk ke neraka, melewati neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah tercatat di sisi Tuhanmu. Nah, ayat ini ternyata banyak sekali digunakan non-muslim untuk membuat bingung umat Islam, ya. Karena di sini kalau kita lihat di terjemahan saja, di Al-Quran terjemahan itu artinya semua orang Islam itu bakal masuk neraka, bakal melewati neraka. Kemudian dilanjutkan, jawabannya sebenarnya sudah ada di ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharu dzalimina fiha jithiya, dan akan kami tinggalkan, kami campakkan orang-orang yang zalim di dalam neraka, jithiya, dalam keadaan berlutut, artinya dihinakan, ya. Jadi mereka bilang orang Islam semuanya pasti masuk neraka, ya. Padahal di sini kan dijelaskan tsumma nunajjil ladzina amanu. Berarti mereka katakan, berarti kalian sudah masuk dulu baru kemudian diselamatkan, ya toh. Padahal yang sebenarnya itu melewati, ya kan. Dikatakan melewati itu berarti sirat. Jadi katakan sirat itu di atas neraka, kan. Jadi kita belum masuk, tapi sudah melewati di atasnya. Kemudian mereka bilang, tapi kan itu berarti kalian sudah merasakan yang namanya api neraka, makanya dikatakan diselamatkan dari api neraka. Padahal kalau kita kaji lagi, diselamatkan itu belum tentu kita sudah terkena, ya kan. Jadi ketika kita dalam keadaan panik, jadi belum sampai masuk tapi kita sudah panik ini kan, melewati jembatan yang lebih tipis dari rambut. Ada yang larinya bisa cepat secepat kilat, ada yang cuman merangkak, kan pasti deg-degan anggapannya kalau kita di dunia itu. Nah, kita diselamatkan dari itu. Ini sebenarnya panjang sekali, ya, kalau mau dibahas tentang ayat ini. Di YouTube ada itu pembahasan, nama akun YouTube-nya itu Robbanians. Itu dia jelaskan di situ panjang sekali, Robbanians ID. Kemudian kita lanjutkan di ayat lain, Allah berfirman, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan keburukan itu tidak akan bisa menyentuh mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Wa min dzalika, di antara keutamaan yang lain, al-makhraju minasyada'idi. Jadi dikasih jalan keluar ketika kita itu sedang terpuruk. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wal yusru wa azmul ajri, dan diberikan kemudahan dan pahala yang besar. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki dari jalur atau jalan yang tidak disangka-sangkanya. Sudah banyak sekali tadi kita lihat faedah-faedahnya, dari yang mulai yang ukhrawi sampai yang duniawi, kita dapat semua dengan cara bertakwa. Sampai rezeki pun datang dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Kemudian di ayat lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan setiap perkara atau setiap hal yang dia lakukan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus segala kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan memberikan dia pahala yang besar. Wa min dzalika, di antaranya lagi al-wa'du bil jannati, dijanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Surga itu yang akan kami berikan, kami wariskan kepada hamba kami, man kana taqiya, yang bertakwa, bagi yang bertakwa. Wa qala Allah Ta'ala, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ya, sebagaimana surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina, dan surga itu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa juga. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu di sisi Tuhannya dia akan mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dijamin surga. Banyak sekali disebutkan ayat di sini oleh beliau. Terus beliau melanjutkan, wa min dzalika, di antaranya lagi al-karamatu fid dunya wal akhirah. Ya, akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Faja'alal karamata indahu bittaqwa. Allah menjadikan kemuliaan, jadi kemuliaan bagi Allah itu tergantung dengan takwanya seseorang. La bil ansabi, ya, tidak dengan nasabnya. Wala bil amwali, tidak dengan hartanya. Wala bisya'in akhar, tidak juga dengan yang lain-lain. Ada syair itu yang mengatakan intinya itu kita bisa lihat pamannya Nabi saja yang dekat itu masuk neraka, ya kan. Salman Al-Farisi ini orang Persia, jauh, ya kan, tidak ada nasab-nasabnya sama sekali, tapi mendapatkan kemuliaan dengan cara bertakwa, membantu Nabi dalam banyak peperangan. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa salahin wa falahin wa ghanaimi wa arbahin yatulu dzikraha wa yata'adzaru hasraha. Sangat banyak sekali kata beliau. Jadi yang di atas tadi yang kita sudah sebutkan di minggu-minggu kemarin itu kan sudah banyak sekali. Tapi beliau katakan masih banyak lagi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah dan Rasulnya janjikan kepada orang yang bertakwa itu, min khairatin, dari segala macam kebaikan, wa sa'adatin, kebahagiaan, wa darajatin, dan diberikan derajat yang tinggi, wa hasanatin, dan kebaikan-kebaikan, wa salahin, kemaslahatan, wa falahin, dan kesuksesan, kemenangan, wa ghanaim, dan ghanimah itu kalau kita tahu itu ghanimah itu kan harta rampasan perang. Jadi diberikan banyak karunia, wa arbahin, dan keuntungan, yatulu dzikraha. Kata beliau ini akan panjang kalau disebutkan semua, padahal bagi kita yang tadi di atas itu kan sudah banyak sekali. Yatulu dzikraha, kalau mau disebutkan satu-satu itu bakal banyak kata beliau. Wa yata'adzaru hasraha, akan susah untuk disebutkan satu persatu.
Karena kan beliau membuat kitab ini supaya sesimpel mungkin. Jadi kita yang biasa-biasa saja begini bisa memahami kitabnya. Wa ma ahsana ma qila fil ma'na may yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil madjarur rabihu. Ya, ada seorang penyair berkata, may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, fadzakal ladzi siqa ilaihil madjarur rabihu. Ya, maka itu yang akan menghantarkan dia, ketakwaan itu yang akan menghantarkan dia kepada perdagangan yang menguntungkan. Ya. Allah sering menggambarkan tentang tijarah, ya, berdagang atau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu apa tadi? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Maukah kalian, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala, aku kasih tahu tijaratin, sebuah perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, kemudian wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalian berjihad di jalan Allah. Berjihad di sini tidak harus selalu harus bawa parang, bawa pedang pergi bakalai itu. Tapi ini yang kita lakukan sekarang ini sudah termasuk berjihad, ya. Keluar berat, cari ilmu, kita ke majelis-majelis ilmu, itu sudah dihitung sebagai berjihad. Di hadis itu Rasulullah SAW pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalannya Allah sampai dia kembali. Jadi kalau ada yang mati ketika menuntut ilmu, insya Allah matinya mati syahid. Insya Allah kita semua diberikan husnul khatimah. Kemudian di ayat yang lain Allah pernah bersabda, mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, yang menginfakkan hartanya di jalannya Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 cabang batang. 7 cabang batang. Wa fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Di setiap cabangnya itu nanti tumbuh 100 biji lagi. Dari satu biji tadi tumbuh ada 7 batang, dari 7 batang masing-masing 7 batang itu keluar 100 butir, 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menginfakkan harta kita, itu bukan berarti harta kita itu hilang. Akan tetapi mulai bercabang, ya kan? Masuk ke majelis ilmu. Yang dapat ilmu di majelis ini dengan uang yang kita infakkan, masing-masing dari mereka keluar, ya toh. Keluar dari majelis membawa ilmu, disebarkan lagi, itu kita dapat pahalanya, ya kan? Mengalir terus sampai hari kiamat. Walaupun kita nanti dikubur, misalnya amal kurang nih, jarang ibadah jarang-jarang, tapi kalau kita, yang penting sholat tetap, ya. Jadi artinya amalan-amalan wajib tetap, terus kita menginfak di jalan Allah, bangun masjid, bantu di majelis taklim, itu insya Allah amal jariah jalan terus walaupun kita sudah dikubur, ya. Kemudian wakila aidon, ada lagi penyair yang mengatakan,
Man arafallahu falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Barang siapa yang sudah mengetahui atau mengenal Allah, akan tetapi falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Akan tetapi ma'rifatullah, kenalnya dia dengan Allah itu tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak memberinya apa-apa, fadzaka syaqi. Itulah orang yang rugi, binasa. Orang yang merugi, yang sudah kenal Allah tapi tidak untung apa-apa dari kenalnya dengan Allah itu. Ma dharra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaki. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah itu tidak akan madharrat ta'ati manalahu. Jadi orang yang berbuat ketakwaan, berbuat taat itu tidak akan dirugikan oleh apa yang akan dia dapatkan nanti fi ta'atillah, dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa madzalaki, dan apa yang akan nanti dia temui. Ma yasnaul abdu bi izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Mayasnal abdu bi'izzil ghina. Jadi seorang hamba itu tidak dibilang mempunyai kehormatan bi'izzil ghina, dengan kemuliaan harta. Ya. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang banyak hartanya. Wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Akan tetapi segala macam kemuliaan itu adanya dari orang yang bertakwa. Jadi harta dunia ini tidak ada kemuliaan maksudnya di dalamnya. Kalau kita lihat dari kalau yang kita inginkan itu dari ridho Allah, maka kekayaan dunia itu tidak ada kemuliaannya. Yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Ya, Habib Abdullah bin Alawil Haddad juga ini di qasidahnya itu Allah ya Allah binadrah itu, wa di dunya daniyah, ya, wa di dunya daniyah hawadithha katsira wa aishatha hagira wa muddatha qasira. Itu dunia ini, kata Imam Abdullah bin Alawil Haddad, wa di dunya daniyah, dunia ini dunia yang hina ini, hawadithha katsira, terlalu banyak drama, kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad, terlalu banyak kejadian-kejadian macam-macam aneh-aneh, drama-drama terlalu banyak. Hawadithha katsira wa aisyatha hagira, kehidupan di dalamnya itu hina. Sudah banyak drama, hidup di dalamnya hina. Aisyatha hagira wa muddatha qasira, waktu hidup kita di dunia itu cuman sedikit, pendek saja. Kalau orang Jawa bilang itu cuman mampir minum. Fala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Tidak ada orang yang antusias itu sungguh-sungguh betul-betul untuk cari dunia itu illa a'mal basirah, kecuali orang yang buta mata hatinya, kata beliau. Adimal akli, nggak ngotak, kata beliau. Adimal akli, tidak punya akal, tidak punya otak. Adimal akli laukana ya'kil kana afkar. Kalau misalnya dia punya otak, pasti dia tuh lebih berpikir, kata beliau. Apa? Berpikir tentang apa? Tafakkar fi fanaha, lebih berpikir tentang fananya dunia ini, ya, cuman sebentar, tidak untuk selamanya. Tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha, banyaknya capek hidup di dunia ini kan, capek, terlalu banyak ekspektasi, padahal sebenarnya itu bisa simple, tapi gara-gara terlalu banyak ekspektasi itu jadi bikin capek. Wa fi qillat ghinaha, sedikit orang-orang atau kekayaan di dalam dunia itu cuman sedikit.
Kalau kita bandingkan dengan surga kan, dunia tidak ada apa-apanya. Fatuba thumma tuba, kata beliau. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar. Beruntung, sungguh beruntung orang yang tahadzar, hati-hati dengan dunia. Jadi boleh kita dengan dunia itu, tapi sebatas di tangan, kalau para ulama sering mendeskripsikan itu. Jadi jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Liman minha tahadzar wa talaqha wa fi ta'atir rahmani syammar. Dan beruntung tuba thumma tuba bagi orang yang mentalak, menceraikan dunia, wa fi ta'atillahi syammar, dan dalam ketakwaan kepada Allah. Syammar yusammiru itu ini menaikkan lengan baju ini. Jadi menunjukkan kesungguh-sungguhan, semangat ya. Fi ta'atillahi syammar, bersungguh-sungguh, bersemangat dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah yakfi, cukup untuk pertemuan minggu ini. Insyaallah yang kita pelajari walaupun sedikit dapat bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah.